Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah ulul albab, saya Neni. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa menyapa sahabat muslimah dimanapun berada di channel YouTube Muslimah Ulul Albab dalam program Suara Pakar untuk Perubahan. Insya Allah pada hari ini saya akan membahas tentang solusi perubahan iklim antara teknologi penangkapan karbon dan pandangan Islam. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena global yang menjadi perhatian masyarakat. Peningkatan emisi yang dihasilkan oleh proses industri dianggap sebagai penyumbang besar perubahan iklim yang menghasilkan efek rumah kaca. Untuk mengatasi hal ini, pemimpin-pemimpin negara di dunia mulai menyepakati bahwa harus ada upaya untuk menangkap CO2, gas buangan hasil pembakaran industri yang dianggap sebagai penyebab emisi rusaknya atmosfer bumi. Melalui Paris Agreement yang merupakan hasil konferensi pihak ke-21 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, perjanjian ini diberlakukan sejak 4 November 2016. Setelah memenuhi ambang batas ratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang mewakili 55% dari total emisi gas rumah kaca global. Secara garis besar, perjanjian ini menetapkan tujuan untuk membatasi kenaikan suhu global yang mencakup carbon capture storage sebagai salah satu metode untuk mencapai target emisi yang ditetapkan. Carbon capture atau penangkapan karbon adalah teknologi yang dirancang untuk mengurangi jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik dan industri. Teknologi ini dianggap sebagai solusi potensial untuk perubahan iklim karena dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dengan tujuan beberapa sistematika. Yang pertama, penurunan emisi CO2. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menangkap CO2 yang dipercaya dapat membantu menurunkan konsentrasi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan ulang CO2 yang kemudian ditangkap dapat disimpan dalam formasi geologis di bawah tanah, dikenal sebagai carbon capture storage atau digunakan kembali dalam proses industri lainnya. Penyimpanan CO2 di bawah tanah telah mencegah ini kembali ke atmosfer, sementara penggunaan kembali CO2 dapat mengurangi kebutuhan akan emisi tambahan dari proses industri. Yang ketiga, dukungan untuk energi terbarukan. Penangkapan karbon dapat digunakan sebagai pelengkap untuk energi terbarukan. Sementara transisi ke energi terbarukan seperti angin dan matahari sedang berlangsung, teknologi penangkapan karbon dapat membantu mengurangi emisi dari pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil selama periode transisi ini. Yang keempat, penangkapan karbon dari atmosfer selain menangkap CO2 dari sumber titik seperti pabrik dan pembangkit listrik, ada juga teknologi yang disebut sebagai direct air capture yang dapat menghilangkan CO2 langsung dari atmosfer. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer secara keseluruhan, membantu mengurangi efek perubahan iklim. Semua upaya ini juga dilakukan tidak lain untuk mendukung keberhasilan industri berat seperti semen, baja, dan kimia yang menghasilkan CO2 yang sangat tinggi dan sulit dihilangkan sepenuhnya melalui energi terbarukan saja. Teknologi penangkapan karbon memungkinkan industri-industri ini untuk mengurangi emisi mereka sambil terus beroperasi dan memenuhi permintaan global. Namun, apakah solusi ini efektif untuk menyelesaikan masalah emisi karbon? Sayangnya, ini hanyalah solusi tambal sulam ala kapitalisme. Faktanya, carbon capture memungkinkan industri pengguna energi fosil tetap bisa beroperasi mengeruk kekayaan alam dengan dalih telah adanya teknologi penyerapan karbon. Teknologi carbon capture hanya menyasar sisi hilir, tetapi di sisi hulunya membiarkan pengerukan dan penggunaan energi fosil secara besar-besaran. Demikianlah bobroknya dunia kapitalistik sekuler saat ini. Segala sesuatu dinilai dari segi bisnis.
Produk energi yang seharusnya menjadi hak setiap masyarakat dijadikan komoditas alih-alih pelayanan bagi masyarakat. Eksplorasi energi yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan lingkungan dalam bentuk perubahan iklim. Tetapi mereka yang berperan paling tinggi dalam masalah ini tidak mau memperbaiki secara serius. Walaupun carbon storage adalah salah satu upaya teknis untuk mitigasi perubahan iklim, sistem ini dijadikan alat tawar untuk mempertahankan eksistensi industri energi fosil, walaupun tampaknya tidak berhasil. Ketika digunakan, CO2 yang seharusnya dikembalikan ke kerak bumi malah dijual untuk menambang energi fosil lainnya. Syariat Islam memandang masalah perubahan iklim sebagai masalah manusia yang diakibatkan oleh kemaksiatan manusia, bukan sebagai masalah ekonomi semata sebagaimana pandangan negara-negara barat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 91, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Perubahan iklim adalah imbas dari kezoliman manusia terhadap alam, memutus rantai daur hidup alam semesta melebihi nilai batas lentingnya. Sedangkan Allah telah menetapkan keseimbangan dalam penciptaan bumi ini. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 49, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran setimbang. Jika batas kesetimbangan ini telah terlampaui, yang akan terjadi adalah kerusakan, kefasadan. Perubahan iklim adalah bentuk fasad tersebut yang menyebab utamanya adalah emisi rumah kaca sebagai hasil dari pembakaran sumber energi fosil. Memang ada faktor lain seperti deforestasi dan perubahan fungsi lahan, tetapi perannya terhadap perubahan iklim saat ini kurang dari 20%. Alhasil, sekalipun reforestasi dan pengembalian fungsi lahan, perubahan iklim akan tetap terus terjadi. Dari sini, sumber fasad secara fisik sudah jelas, yakni pembakaran energi fosil. Alhasil, sumber fasad inilah yang harus dihilangkan karena dengan terus membakar energi fosil, fasad ini akan terus terjadi, khususnya ketika carbon storage tidak mampu menanggulanginya. Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Mengingat reality check carbon storage menunjukkan bahwa teknologi ini tidak mampu mengkompensasi lepasan CO2 dari pembakaran energi fosil ke atmosfer, artinya pembakaran energi fosil tidak bisa dilanjutkan. Secara gradual, pembakaran energi fosil harus dihentikan dan dikonversi menjadi energi bersih yang tidak melepaskan polutan ke lingkungan termasuk gas rumah kaca. Dalam iklim kapitalisme, konversi menuju energi bersih ini mendapat hambatan besar karena aspek lagi-lagi ekonomi yang tidak mendukung serta keengganan korporasi energi untuk kehilangan pasar. Hal ini bisa terjadi tidak lain karena sumber daya energi diperlukan sebagai komoditas. Dalam Islam, sumber daya energi adalah kepemilikan umum yang haram dimiliki dan dikelola oleh swasta untuk keuntungan mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda, umat Islam berserikat dalam 3 perkara, yakni air, api, dan padang gembalaan. Api di sini dimaknai sebagai sumber kalor yang berarti sumber daya apapun yang dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, uranium, dan thorium. Berdasarkan status kepemilikannya, sumber daya energi haram dikuasai oleh swasta. Negara mewakili umat menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengelola sumber daya energi, termasuk industri turunannya, seperti industri kelistrikan. Ini mengingat hukum pemilikan suatu industri bergantung pada sumber bahan baku industrinya. Peran swasta hanya sebagai tenaga teknis yang dibayar berdasarkan jasanya saja, tidak lebih dari itu. Dengan mengembalikan hak kepemilikan pada umat dan negara sebagai pengelola, energi tidak lagi dijual sebagai komoditas komersil. Energi diharapkan sebagai hak dasar yang wajar dipenuhi oleh negara kepada warganya. Dengan demikian,
pertimbangan distribusi energi adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan pertumbuhan ekonomi semata. Demikianlah bagaimana solusi Islam tentang perubahan iklim. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang bagaimana Islam menyelesaikan problematika hidup manusia. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.